hampir semua desa, tinggal sekitar 7 desa yang belum ada kasusnya. Kayak semacam Pepsodent ya Mbak ya, ada Pepsodent gitu kan, buat ceritanya apa ya, buat dingin-dingin, jadinya kan sananya sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur Suara Merdeka TV. Kali ini ditemani sahabat saya yang sudah lama nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu lagi, ditarik lagi di sini di Suara Merdeka TV Banyumas dengan Mbak Helga Kak Helga. Sapa dulu dong. Halo teman-teman Suara Merdeka Banyumas. Udah berapa bulan ya ketemu? Iya, lama banget tidak ketemu. Nah, kita mau ngobrol temanya apa nih? Ini temanya menarik banget, coba di-spill nih. Betul, tema untuk hari ini kita akan sedikit membicarakan, mungkin banyak ya, nggak sedikit ya, akan membicarakan seputar tentang HIV dan AIDS beserta penanggulangannya di daerah Banyumas, Purwokerto gitu ya, kurang lebihnya. Betul. Kenapa ini menarik Mbak? Karena ini tuh di mana-mana ya, nggak hanya di Banyumas, di mana-mana itu HIV/AIDS itu ibarat kayak gunung es. Betul. Di permukaan datanya kelihatan sedikit, tapi Ternyata di bawahnya realitasnya mungkin jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Nah, kita hari ini kedatangan siapa aja ini? Monggo barangkali. Boleh kita cek perkenalan dulu ya teman-teman Suara Merdeka. Mungkin kita sudah kedatangan 4 narasumber hari ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Boleh kita nanti perkenalan dulu mungkin dari sebelah kiri saya. Selamat siang pemirsa semuanya, saya Ana. Saya adalah pengelola program HIV/AIDS untuk komunitas pekerja seks perempuan di Kabupaten Banyumas. Saya Catur Wahyono, sehari-hari sebagai kasih operasi dan pengendalian pada Satpol PP Kabupaten Banyumas, mewakili Pak Kasat ya, karena hari ini Pak Kasat ada kegiatan di Cirebon. Intinya tertarik sekali juga dengan giat hari ini, khususnya untuk Suara Merdeka TV ya, di wilayah Banyumas, dan terima kasih atas kesempatannya juga biar mengenal Satpol PP itu nggak cuma di lapangan, nggak cuma katanya ngejar-ngejar PKL gitu ya, tapi hari ini coba kita juga bisa diskusi nih bareng teman-teman yang ahlinya gitu. Nah, berikutnya ada Bapak siapa ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Suwondo. Kebetulan setelah saya pensiun, temannya ini sahabat kami langsung dikaryakan supaya menjadi Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas, di mana singkatannya adalah KPA. KPA sendiri adalah merupakan lembaga atau struktur organisasi non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kalau di tingkat kabupaten juga bupati ketuanya, kemudian kalau di tingkat provinsi juga gubernur, dan di pusat langsung diambil alih oleh kementerian. Tugas dan tanggung jawabnya tentunya ya di pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas. Kami dibantu oleh teman-teman di KPA dan juga beberapa OPD yang tentunya siap untuk bagaimana untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat Banyumas itu terhindar dari HIV/AIDS. Terima kasih. Oke, satu lagi nih. Ini dia bintang utamanya sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan tutupi ini sebenarnya gestarnya. Silakan moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sambana J, Mas. Saya stay di Hotel Purwokerto juga. Kegiatan sehari-hari ya begitulah ya Mbak ya, Mas. Gitu, terus kita udah lama sih di Purwokerto itu. Citanya 4 tahun, 5 tahunan lebih. Betul dalam bidang kayak gitu. Itu bukan tujuan saya sebenarnya. Tapi ada faktor lain dari situ. Coba. Tuh, saya perkenalannya. Oke. Nanti kita kulik lebih dalam karena masih malu-malu sepertinya ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk penanggulangan HIV/AIDS ini kan sebenarnya cukup
menjadi momok yang serius ya di berbagai kota, khususnya karena kita di Banyumas ini tidak hanya menyangkut dengan kepentingan medis tapi juga ekonomi, sosial, dan juga kelompok-kelompok rentan yang ada di Banyumas gitu. Nah, mungkin menjadinya kita perbincangan hari ini bisa sama-sama ke depannya bagi audiens juga, teman-teman nanti yang menonton video ini bisa menjadi perhatian serius ya ketika menghadapi hal yang seperti ini, karena ini cukup urgensi juga ya. Iya. Kita juga perlu disclaimer dulu ini ya, bahwa ini bukan ajang untuk eksploitasi ya, tapi lebih ke edukasi, pembelajaran bahwa ada hal seperti itu ada sebab ada akibatnya gitu. Jadi nanti untuk narasumber yang dari komunitas juga nanti kita tidak dimunculkan wajahnya, terus kemudian identitasnya nggak ditunjukkan, sama suaranya juga kita harus tahu gitu. Walaupun ketawanya kedengarannya manis kan ya? Belum tahu dia ada kali. Baik, kita mulai dari mana dulu nih ya? Baik, mungkin langsung ke belum pokok sih. Kita ke dasar-dasarnya dulu lah ya. Untuk pertanyaan mungkin nanti. Kayak kita ya, sekedar pekerja seks itu malah setiap hari kalau ada tamu ya gitu ya. Kalau ada tamu tuh dibersihin terus malah. Dibersihin terus gitu. Kalau saya kan punya alat sendiri. Ada yang pakai istilahnya kalau dicepok-cepok gitu kan nggak bersih. Kalau aku kadang pakai yang namanya selang itu loh Mbak, yang selang dari yang buat kita mandi gitu loh. Ya yang selang buat kutul-kutul itu. Kalau dimasukin ke dalam kan jadi bersih semua. Ada ya cuma kayak gini aja kan nggak bersih kalau saya. Tapi ya kalau namanya kondom ya juga wajib. Tapi banyak juga tamu minta, Mbak, mintanya sih ya mas ya, jangan pakai kayak gitu lah, nggak enak. Bayarnya tambahin dari kita. Itu gimana Bu, kalau misal dari tamunya ini yang minta, tetap kalau bisa tetap pakai gitu? Tetap pakai. Tapi katanya tak kita Mbak, orangnya bau apa enggak ya? Itu. Kalau orangnya bau kita pilih-pilih dong Mbak. Jorok gitu ya. Ya kadang ya Mbak, orang jorok duitnya banyak. Ya kita milih-milih dulu. Tapi kan lihat-lihat dulu Mbak. Itu duitnya banyak tapi orangnya jelek. Tapi kalau bau juga kita nggak mau lah Mbak. Kita sadar diri aja kan. Aduh, kita coba ya pekerjaan kayak gini ya. Kalau menurut aku lah, udah itu udah kerja udah selesai udah baginya kalau menurut saya. Ada yang lain gitu, wah aku sama dia ada yang sekedar mengutarakan seks gitu ya Mas ya. Wah aku pengennya sama cowok gini. Kalau aku enggak Mbak, terus terang aja. Itu sekedar pekerjaan. Kalau udah aku jual, kamu beli, dah selesai. Profesional ya, profesional aja ya. Cuma kadang kan, Mbak jangan pakai lah, harganya beda lah. Ada yang gitu. Kalau kita lihat, nggak pakai, daripada lama-lama, udah nggak apa-apa gitu aja. Tapi kan kita punya alat sendiri, jadi bisa jaga diri Mbak, jaga diri. Semuanya kan, oh ya ini ada kayak semacam Pepsodent ya Mbak ya, ada Pepsodent gitu kan, buat ceritanya apa ya, buat dingin-dingin, jadinya kan sananya semriwing, terus dikasih air jadi semriwing Mas. Aku juga ngerasain sendiri. Udah jajal. Ini perih Mbak. Bukan. Itu namanya apa ya, sekedar sensasi ya, sensasi. Bukan sensasi. Rasa Pepsodent. Itu apa ya? Caranya mencegah, daripada itu mending mencegah. Baunya wangi Mbak kalau pakai Pepsodent. Itu ada pengamennya nggak? Kayak antiseptik gitu? Iya kayak gitu Mas, gitu. sekedar kayak gitu. Kita kasih Pepsodent. Aku sebelum, walaupun pakai pengaman, walaupun ya kita pakai Pepsodent dulu. Jadi Pepsodentnya aku boros Mbak satu. Ceweknya. Ceweknya ya. Ceweknya pakai Pepsodent. Masuk. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin dulu. Itu tujuannya buat Antiseptik ya. Menangkal kayak gitu. Antiseptik, dan informasinya bagi laki-laki itu juga katanya ada sanitizer. Ya gitu. Katanya nggak begitu licin jadinya. Agak keset katanya gitu. Gitu. Ya lecet Makanya nanti. gini. Maksud itu nanti kan lecet gimana tuh Pak? Hanya lecet, Iya, ada nggak sendiri lecet, triknya itu kan. sendiri ya Mas. Oh gitu. Bagi Bu udah itu nanti. Bagiin dulu.
Makanya tren di KPA itu ya permintaan kondom juga semakin tahun semakin berkurang. Ya gitu. Karena diganti website ya. Ya kurang tahu juga, tapi yang jelas permintaan dari LSM ke tempat kami dan dari teman-teman itu ke tempat kami semakin berkurang. Atau mungkin mereka beli sendiri, Bapak sini kurang tahu. Tapi yang jelas stok tahun 2025 saja sampai hari ini di tempat KPA masih banyak. Jika mau butuh tinggal datang ke KPA. Siap. Ya gitu. Tapi juga karena jauh informasinya kalau kondom dari KPA terlalu tebel nggak enak atau begitu. Baunya Nah, kita beda, cari Mas. ya. Nah, kita Emang baunya beda. Tapi Dari yang yang KPA bagus mungkin. ya Pak. bisa juga yang ada Kalau sensasinya. kondomnya bagus yang KPA merah, sutra yang merah nih Pak, yang luarnya merah ya, sutra lebih tipis Ada bukan yang rasanya nggak putih. itu, ada baunya rasa? Belum dapet tapi Iya karena terbatas. Sadar ya, nggak bau pisang, bau durian gitu ya. baunya karet. Atau mungkin itu dari KPA harusnya menyediakan yang paling tipis gitu ya, 0,03 itu ya. Mungkin ya. Kok tahu 0,03? Nah, lo kejebak ya. Safety kan be fun. Tapi barangkali nih dari kita manggilnya siapa ya? Bu siapa ya? Mbak siapa? Saya Ana. Enggak ini. Oh, Ini aja. Mbak Sumber. Mbak Vivi, barangkali ini ada skema sistem di lapangan yang nggak diketahui sama bapak-bapak ibu-ibu yang di sini. Kalau di lapangan itu sebenarnya teman-teman komunitas itu seperti apa? Kalau kita kan biasanya sama Mbak Iin ya, komunikasinya gitu. Mbak Iin ngomong, Mbak besok mau ada cek ulang gini. Ya, Mbak. Yang apa? Underground lah ya. Underground operasionalnya. Yang nggak diketahui Operasional nyari tamu. Cerita-ceritanya gimana? Kita kan pakai aplikasi kadang Mas. Kita pakai aplikasi janjian. Dan fotonya juga kadang nggak asli ya Mbak. Pasti orang beli Indomie aja ada telurnya, dalamnya nggak ada telurnya. Gitu lah. Nipu ya? Bapaknya tuh beli Indomie. Ya. Beli Indomie ada telur, ada apa mata sapi. Bapak di dalamnya nggak ada, kita juga beli kayak gitu. Terus seleksi nggak, Mbak? Ya nggak, kadang kan namanya orang, beda-beda orang. Ada yang masuk, sesuai dengan foto. Tapi banyak juga yang pakai tanggapan asli ya Mas ya. Orangnya hitam jadi putih, itu kan penderita sendiri. Orang jualan kayak gitu Mas, itu kayak Indomie aja lah. Aku juga kayak gitu kadang. Nah, tapi kalau ada sempat kejadian nggak yang kecewa gitu dengan mungkin berbeda nih sama aslinya kayak gitu? Banyak. Kemarin aja aku pengalaman Mbak, aku tuh pengalaman. Aku juga kecewa, Masnya juga yang itu kecewa. Satu sisi kadang, Mbaknya kok beda? Kadang, enggak, yang di foto sama asli kok cantik aslinya. Nah, kita jadinya bela diri. Kemarin sudah kejadian Mbak, kalau orang kayak gitu, ya berani diri kalah. Orang nggak punya duit ke situ, minta ini itu, alasannya nanti ambilnya habis. Ambil lah, ini mah ya. Ada yang kayak gitu Mbak, banyak. Kalau orang itu bilang tempatnya kita tuh kayak preman, ada preman gitu. Kalau nggak baik kita pukulin aja, tapi ya kita misalnya aja. Ada tamunya kayak gitu. Ada Mbak yang bilang, aku pengalaman juga udah ditutup pintunya, aku di kamar mandi, orangnya pergi. Kan nggak tahu. Kalau di aplikasi kan kayak gitu. Kita ya cara umumnya ini marah-marah sama dia udah di blok. Ada kayak gitu aja juga. Kita jangan banyak yang Mbak kok nggak sesuai Mbak. Ya, kalau mau masuk silakan, kalau nggak silakan. Aku biasanya kayak gitu. Ada yang nggak sesuai, nah di cancel aja. Wah, aku tak kira Mbak. Ini nek cancel saya baru. Kalau nggak janji enggak ini. Biaya layanan. Pengalaman loh Mbak. Nggak DP dulu nggak ya mereka? Enggak. Kalau DP kita banyak yang menipu Mas, ada dari sana Tapi gitu. banyak kan kalau yang pakai aplikasi justru malah bayar depan ya Mbak ya? Enggak, enggak paham. Ada yang mau. Soalnya situasinya banyak yang menipu. Fotonya cantik banget Mas. Habis itu nanti udah di depan hotel apa gimana gitu. Itu pakai joki atau dia jalannya aplikasi sendiri? Banyak kan pakai joki, gak pakai joki kan. Kalau saya sendiri mah harga berapa pakai joki kayak gitu. Ada orang gini, wah STW sama anak muda ya beda lagi dong. Gitu aja. Beda kayak gitu. Berarti Mas. STW terus Oh, baru bayar.
masih trauma. Pengalaman ya luar biasa. Ya, refreshing banget ini ya. Kosakata baru. Sejak lama bareng Komunitas SD tapi rasanya sejak lama bareng baru. Oke, nih Pak Wonto, aku mau konfirmasi nih soal Pepsodent. Loh, kok jadi kayak tertarik banget gitu. Ini agak mencurigakan nanti pulang-pulang. Ini tadi ada statement yang menarik ketika mau pakai atau nggak pakai kondom, pakai antiseptik itu yang mirip Pepsodent itu. Pepsodent. Emang Pepsodent? Beneran. Emang Pepsodent? Jangan cipta den, Pepsodent. Jangan nyebut merek. Jangan nyebut merek. Nah, itu kira-kira dari sudut pandang KPA ini kan HIV kan virus ya, virus kan nggak bisa mati ya, kalau nggak salah itu nggak bisa mati, yang bisa mati itu bakteri. Ini ada beberapa teman di komunitas yang ganti pakai Pepsodent, gimana? ya begini, apapun sebenarnya yang paling aman adalah tetap pakai kondom. Yang lain tetap tidak aman. Walaupun ya sebagian besar juga kami sering nanya kepada orang-orang gitu, memang kalau pakai kondom mereka merasa nggak nyaman karena mungkin Nggak enak ya, lah kurang enak sebagainya. Tapi justru pakai itu tadi seperti Pak Dede sampaikan itu lebih mereka lebih merasakan. Kata ada sembriwingnya, terus Sensasi. ada istet perut-perutnya dan sebagainya. Makanya itu tadi akhirnya beralih fungsi ya. Dan Ada satu lagi, Pak. lagi ngetren juga memang. Ya dimanapun sekarang sudah di atas sama bawah. betul, ya gitu. Dan juga ini menguntungkan juga sih buat perempuannya sih, ya gitu. Menguntungkan juga. Dalam tanda petik, ya mohon maaf, cepet keluar. Anget, gitu. Pak. Itu cepet keluar bagi perempuan gitu, daripada pakai kondom katanya kan udah capek nggak Capek, keluar gitu. keluar. Sehingga Nggak bisa ngelayanin mereka yang lain juga- lagi. Oh, kadang ada yang lama juga, Iya. Mbok. Oh, Bikin gitu. kesel. kita juga ya ini yang tentunya ya bagi kami KPS sebetulnya juga nggak pas. Tetap bagaimana juga paling aman harus Iya, pakai pakai pengaman. pengaman pakai kondom. Sehingga kami ya sebenarnya tidak merekomendasikan jangan pakai selain kondom, harus tetap pakai kondom. Nah itu yang kadang membuat kami KPA, loh kok stok kondom kok biasanya per bulan permintaan tinggi kok sekarang kok semakin sini semakin menurun sebagainya, ada apa sebagainya. Akhirnya kita terjunkan tim dan sebagainya, kami juga terus sebagainya, wawancara ke beberapa sebagainya. Ya memang betul, Pak kalau pakai non kondom, ketika dipakai istri seperti yang saya nggak sampaikan mereknya ya, itu sensasinya lebih ada, kayak gitu, dan cepat keluar, menguntungkan kedua belah pihak, baik ceweknya maupun cowoknya. Iya. Cowoknya merasakan itu karena ada sensasi, ceweknya merasakan ada cepet nampot duit karena cepet keluar sih gitu. Nah tapi keluar pakai kan, pengaman Mas. kondom, nah itu ya tentu saja termasuk salah satu hal yang menurut saya kita tetap nggak semakin banyak itu seperti tadi sampaikan, virus nggak takut sama Pepsodent dan sebagainya, tapi kalau memang pakai pengaman itu kan lebih aman. Apapun tetap saya sarankan harus pakai pengaman. Begitu untuk. Oke, jadi tahun depan nggak ada nyetok Pepsodent-nya di KPA ya. Tetap kondom ya. Ada lagi. Mas kayak gitu mas, buat cewek-cewek yang sering kayak gitu, walaupun dia tuh pakainya tuh kunir, jahe, sama sirih itu digodok. Nanti 5 gelas, jadiin berapa gelas, nanti sama air hangat. Gak diminum, kita jongkok di situ. Jongkok. Oh dia kayak buat apa? Kayak ratus gitu Ratus. ya. Aku kan pakainya baskom yang gede, wangi gemuk. Aku baskom gede masuk sok. Baskom apa? Gitu. Ya, nanti keluar semua kotoran kita. Kayak keputihan, kayak apa. Jadi Air anget gitu. Kalau aku pakai kondom terus, kadang kamu kan milih-milih mbak. Yang nggak pakai kondom lah. Banyaknya kayak gitu mas. Tapi ya kita rayu-rayu lah mas. Nanti kalau nggak pakai inilah itulah gitu. Edukasi kita ke mereka harus pakai kondom. pokoknya Tetap pakai pengaman aja gitu aja. Berarti sama ibu ya. Kemarin beberapa kali
saya melakukan kegiatan rahasia juga wajib mereka, Pak. Wajib pakai kondom. Ya rahasia. Bukan. Saya tanya, wajib nggak pakai kondom kalau terima terima order gitu ya? Wajib, kata dia kayak gitu. Tapi ada yang ngetrik, Mbak. Ada yang ngetrik. Satu kamar isinya 2, mereka kerjasama, Mas. Jadi kalau udah 20 menit, walaupun belum keluar, todok. Iyalah kalau lama uangnya nggak masuk. Berapa biasanya, Mbak? Rata-rata, Mbak? Namanya tamu ya, enggak. Namanya tamu beda-beda, Mbak. Mas, ada yang main santai ya, Mbak. Kayak gitu aja. Main santai itu bukannya 30 menit. Enggak, main santai itu bukannya per jam-jaman. Kalau mau keluar, cabut. Kalau mau keluar, cabut. Aku pernah itu, Mas, sama tamu, Mbak. Tak main, Mas. Main santai itu bukan kayak gitu. Main santai itu datang, ngopi. Ngerokok. Kalau main gitu, 2 menit selesai lah. Jangan lama-lama. Kalau main santai mah, kita mah Kak, tembak ya kayak apa, nanti pedes. Sakit, Mbak. Iya, Mbak, emang, Mbak. Kalau kelamaan tuh ya sakit. Kalau aku mah kadang dapat 4 orang aja udah istirahat. Nggak bisa. Temanku ada, Mbak, 20, kadang 2 kali. Bisa 20 orang. Kuat banget ya. Sehari. Itu sehari. Ada karetnya kali ya situnya ya, Mas. Tapi aku kadang lucu, Mas. Kadang gini, Mbak, Iksan yuk. Ini sama Mbak Ain apa? Masih dia udah minggat duluan. Nggak tahu tuh. takut juga ya. Iya. Kita ya maksudnya ya. Tapi gini, Mbak, kalau barang cewek itu ada yang itunya gede, ada yang enggak. Tapi dia udah kelihatan kayak jengger-jengger gitu loh. Jengger-jengger enggak? Sering kamu pada ngomong kayak gini, lah nggak sama kayak kamu sama kamu kemarin. Aku jadi kencing apa tuh namanya? kencing darah. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu dia. Apalagi kalau lagi main, ceweknya itu agak main sedikit-sedikit kan, jadi ceweknya luka, cowoknya jadi penyakit. Iya, kayak ayam kondiloma. Ada yang kayak gitu, Mbak. Jadi itu dia kadang kalau duduk gini kan cuek lah ya, Mbak. Cewek sama cewek kok ke bawah apa ya, bro? Aku nyentek lihat. Jadi nggak baik canda loh deh. Biasa kalau kayak gitu, orang di kamar rapat kayak gitu biasa. Orang kayak gitu. Tapi kan dia kalau disuruh kontrol apa periksa, ya mau dia. Mungkin kita juga nggak tahu. Itu bisa 20, 30 bisa, Mbak, sehari. Kalau aku mah udah 4 udah. Dulu. Itu harganya kisaran berapa itu, Bu? Kalau dikali 20 orang. Per tamu itu berapa? Kalau dia bayar ada coki, Mbak, kadang ada coki, ada yang sendiri. Kalau 20 tik-tik sendiri mah nggak ya mungkin. Karena ada cokinya kadang. Di atas 100 deh. Kalau ya di atas 100. Di atas 100. Kalau sekarang 150 net. Net ya, masuk ya. Iya. Cokinya 50.000. ya Ya, masuk itu ke 50.000. masuk ke ini. Masuk ke ceweknya. aku. Oh. Udah Cokinya sama udah dapat dari kamar, yang- udah sama apa. Coki nanti resiko sendirilah yang kerja kayak gitu. Kalau ke pekerjanya berapa? Beneran sekarang Iya, kasih 150 150. Pasarannya kan 150. Bersih di dia. Iya. Ya 150 kan ke kita kadang kalau kita pakai coki 25.000. Nanti kita dapat 125. Yang jalannya aplikasi. Jalanin aplikasi. Nah, kalau misal saya nih jadi pekerja gitu kan, harganya tuh berapa gitu kalau sekarang gitu? Itu kan tergantung orangnya, Mbak. Kalau di tempatnya kita kan kadang ya STW anak Arab kegorong atau seket ya, nggak ada yang mau lah. Kita kadang 150 tuh udah STW sekitar. Kalau yang masih muda-muda, Kalau muda cantik biasa laris 300 aja mau, Mbak. 100.000. 500 ada, 750 ada. Ada. Pernah saya pernah ngamankan 750 bersih. Itu sekali. Dia Mbak. bayar hotelnya, si kliennya bayar hotel. Plus Kali hotel. 20 orang. Jangan tergiur, jangan. Itu zaman sekarang, Mbak. Langsung bagus suara merdeka. Saya nggak mau host di sini lagi. 20 orang yang nggak mungkin dapat 2 aja udah alhamdulillah. Bapak satu ya. Untuk saat ini nih, Bapak Ibu sekalian semuanya, gambaran umum tentang kondisi HIV/AIDS yang sampai saat ini ada di Banyumas itu seperti apa? Apakah tingkatnya sangat tinggi atau ya bagaimana keadaannya di Banyumas saat ini supaya teman-teman audiens tuh tahu gitu. Trennya ada peningkatan atau penurunan seperti itu. Baik.
Saya dulu. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami sebagai pendamping tentu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang menjadi mitra paling akrab gitu ya, sehari-hari beraktivitas. Di bawahnya ada layanan ya, baik puskesmas maupun rumah sakit ya, yang menjadi rujukan untuk program HIV. Nah, merujuk pada data dari Dinas Kesehatan per Maret gitu ya, per Maret 2026 ini trennya memang semakin meningkat. Bahkan dari tahun ke tahun temuan kasus baru itu pasti mengalami peningkatan. Dan kalau kita bicara dari jenis kelamin, 85% itu laki-laki dan 15% perempuan. Nah, laki-lakinya. Perempuan itu di bawahnya termasuk ibu rumah tangga, ya, mungkin juga remaja, anak, dan juga pekerja seks perempuan. Begitu. Jadi artinya 15% itu tidak disumbang sepenuhnya oleh pekerja seks. Justru di sini ada area abu-abu yang sering menjadi temuan di lapangan ketika perempuan itu terdeteksi bukan karena dia dirujuk oleh komunitas, tetapi karena layanan mandiri untuk testing saat hamil atau testing calon pengantin. Nah, di situ justru ya ada temuan gitu. Nah, memang disinilah area abu-abu itu, sehingga memang butuh kejelian atau penguatan di ranah konselingnya, sehingga mereka bisa dikategorikan sebagai pekerja seks atau ibu rumah tangga gitu. Tapi mereka kan masuk ke dalam populasi perempuan itu yang 15% itu. Dan menurut persebarannya, kalau dulu mungkin terkonsentrasi di beberapa kecamatan, sekarang semua kecamatan ada kasus HIV-nya. Itu bisa kita akses datanya di setiap kecamatan. Memang ada yang kecamatan paling banyak gitu, tapi artinya kasus HIV ini merata di seluruh kecamatan ada, yang artinya bahwa persoalan HIV ini bukan sebuah persoalan yang sangat spesifik lagi, tapi ini sudah menjadi persoalan kesehatan yang generalized gitu ya, yang sudah luas gitu. Ya kurang lebih situasinya seperti itu. Kalau dari KPS secara angka mungkin spesifik ada datanya nggak Pak? Oh ada. Kebetulan memang dari KPA kan mempunyai tugas antara lain ya menghimpun data-data yang tentunya ini juga data kami juga sudah dari DKK. Di tahun 2025 kemarin itu ya kasusnya itu dari Januari sampai dengan Desember untuk yang terpapar HIV AIDS aja yang masuk ke SIHA ada 329. Itu HAM. Tapi ini dari tren sebelumnya termasuk agak menurun di tahun 2024. Tapi ini kan kami juga nggak yakin, karena itu yang memeriksakan dan terdeteksi kan. Bagi mereka yang mungkin merasa masih pusing sebagainya, tapi belum memeriksakan masih ada juga, saya yakin. Kemudian dari 329 itu ada 136 yang sudah jadi ODA, sudah HIV. Sudah AIDS. Gitu. Dan di tahun itu ada 23 yang terdata itu meninggal dunia dari kasus AIDS tersebut. Dan dari Januari, Februari, Maret di tahun 2026 ini ya sudah ngeri juga. Hanya dalam waktu kurun 3 bulan itu untuk yang terpapar HIV itu sudah mencapai angka 31 orang untuk Januari, kemudian Februari agak menurun kemarin karena mungkin bulan puasa, ya gitu ya, ada 18. Yang tes kurang. Dan di bulan Maret ada 22 orang. Jadi 31 tambah 19 tambah 22, ya gitu. Itu yang terpapar HIV dan sudah kena HIV AIDS kemarin di Januari ada 10 orang, Februari 6 orang, dan di Maret juga 6 orang. Nah ini yang meninggal juga sudah lumayan. Yang meninggal dalam waktu 3 bulan aja sudah di angka 7 orang yang meninggal karena HIV AIDS. Nah ini tentu menjadi ini yang konangan karena ada mereka lulusan saja ya, karena ini kan
nun sewu, penyakit yang boleh katakan ada juga yang mungkin HIV tapi tidak memeriksakan diri karena mereka takut sebagainya, atau mungkin nggak terjadi, bisa juga terjadi, akhirnya meninggal sebagainya. Karena kemarin juga kami dapat laporan juga, ya, mereka lost follow up, jadi udah pernah memeriksakan HIV/AIDS, tapi setelah itu dia nggak pernah, akhirnya meninggal dunia, nggak konangan. Nah, itu juga termasuk salah satu korban. Sehingga intinya tuh gini, HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas itu sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, masih dulu tinggi, ya? masih tinggi. Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua lah, semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga semua saja, termasuk yang ngeri juga sudah masuk ke lembaga pendidikan, bahkan yang boarding. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua, kayak gitu. Lembaga pendidikan yang notabene adalah mendidik ya manusia-manusia agar punya karakter, agar mereka punya manusia. Tapi yang namanya HIV tidak pandang bulu, bisa masuk ke semua elemen. Sehingga kami KPA Kabupaten Banyumas terus dan terus ya, tanpa henti untuk selalu mengadakan edukasi kepada masyarakat, baik ya, tokoh-tokoh agamanya sudah kita selalu dan selalu koordinasi dengan MUI, kemudian juga dengan Kemenak, dan juga dengan IBI, dan pokok semua kita masuk, kemudian juga dengan lembaga pendidikan, baik dinas pendidikan yang mengurusi SD dan SMP, kemudian juga cabang dinas yang mengurusi SMA dan SMK, ini yang rawan, dan juga ke kampus-kampus. Itu kami rutin masuk ke sana, dan juga kepada para pekerja melalui perusahaan-perusahaan. Itu juga kita harus edukasi, karena tadi sudah sampaikan dari Mbak Ana bahwa 80% itu 85% karyawan laki-laki. Nah, ini yang tadi juga kami bicarakan, bahwa memang perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab kepada karyawannya untuk bagaimana mengedukasi agar karyawannya tidak terpapar HIV. Tapi insya Allah, ya monggo lah, kita harus sinergis, termasuk teman-teman semua dari dinas tenaga kerja, juga di Satpol PP, saya yakin semua kita bersatu padu untuk bagaimana mengedukasi agar masyarakat kita itu tahu apa sih HIV/AIDS, sehingga kalau sudah tahu mau melangkahkan kita ya pikir-pikir lah. Itu saja masih terus dan terus, nggak tahu sampai kapan ya akan berhenti. Padahal pemerintah pusat mempunyai tujuan, mempunyai program sudah ditetapkan, kita ending di tahun 2030. Jadi di tahun 2030 harapannya stop sudah itu angka, tidak ada penambahan baru kasus HIV, tidak ada lagi kematian dari HIV, dan juga tidak ada diskriminasi atau tidak ada lagi membuli atau yang lain kepada korban-korban atau orang yang kena HIV/AIDS. Itu mungkin begitu. Oke, ada beberapa poin yang menarik nih. Yang pertama, tadinya tersentralisasi di beberapa kecamatan saja. Sekarang menyebar seluruh kecamatan. Bahkan hampir di semua desa, tinggal sekitar 7 desa yang belum ada kasusnya. Ini data yang kami baca. Iya, belum cek juga benar. Kayak gitu. Ngeri ya, dari 331 desa kelurahan. Coba Ya? desa Sekitar 9 desa yang kelihatannya masih aman. Nah, ini dari pemetaan itu tadi, yang tadinya di beberapa kecamatan, terus sekarang hampir di semua desa di Banyumas. Ini ada sangkut pautnya nggak sama ditutupnya lokalisasi kan dari itu, mungkin dari Pak Catur bisa menanggapi. Kalau dilihat data persebaran ya, kalau kita lihat dari sebabnya seks lawan jenis atau seks tidak aman ya, saya pikir ada juga. Selain karena memang tren sekarang pekerja seks komersial itu menggunakan media elektronik, media komunikasi, aplikasi gitu kan, sehingga deteksinya sangat sulit dalam artian mereka kalau dilokalisasi kan bisa langsung kita minta untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, kalau di luar itu kita saja nggak tahu siapa yang menjadi pekerja seks komersial, nggak tahu juga gitu kan. Dan terus kemudian bagaimana juga kita melakukan edukasi, melakukan pemeriksaan kepada mereka kan susah juga untuk dilakukan.
Walaupun kita tidak putus-putus juga, artinya ini menjadi concern kita juga, Iya. karena kemarin juga kerjasama dengan teman-teman apa namanya KPA gitu ya, untuk melakukan, kami mengawal juga proses pemeriksaan kesehatan oleh teman-teman KPA dan dinas kesehatan di tempat-tempat yang berisiko, Pak. Di tempat-tempat yang berisiko, salah satunya misalnya tempat hiburan malam ya, yang ada LC-nya lah ya, ini bahasa kerennya karaoke, ada LC-nya, coba kita deteksi. Dan juga saya belajar banyak juga dari KPA untuk mendeteksi, Pak. Yang lewat micet itu ada berapa, di mana coba juga kita petakan. Artinya sebenarnya, iya, artinya sebenarnya juga coba kita edukasi mereka. Salah satunya karena Satpol PP memang memiliki peran untuk bareng-bareng dengan KPA mencoba menghentikan penyebaran yang lebih banyak juga terkait dengan ini. Nah, terus kalau lokalisasi kan jelas, Mas. Biasanya perempuan ya pekerjanya ya, mohon maaf ya. Iya. Nah, ternyata data saya juga kaget loh, Bu. Tadi Mbak Ana nyebut angka 85, laki-laki. ternyata laki-laki. Walaupun kemarin saya sudah dapat info juga dari teman-teman KPA bahwa penyebarannya sekarang lebih banyak malah laki-laki. Laki-laki kenapa? Kata KPA itu karena kalau hubungan lain jenis itu nggak ada luka ya, Bu. Tapi kalau hubungan sejenis itu luka. Iya. Luka itu terus kemudian menjadi pintu masuk yang lebih mudah untuk penularan HIV/AIDS. Nah, kita upayanya apa gitu loh? Upayanya apa? Upayanya saat ini kami sedang menyusun naskah akademik praperda tentang penanggulangan penyakit masyarakat. Salah satunya yang akan kita sasar adalah penyebaran. Kalau saya sebut, saya tidak bisa membatasi, kita tidak bisa membatasi orientasi seksual ya, mau homo, mau lesbi, kalau itu urusan private, oke nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menyebarkan tanda kutip atau menunjukkan di depan publik, nek bahasanya itu seseorang dia kampanye ya, kampanye saya nih bangga sebagai ini, dan dia melakukan rekrut, itu yang menurut kami itu membahayakan. Dan nyatanya tadi data dari Mbak Ana maupun data dari Pak Wondo itu laki-lakinya 85%. Itu yang coba kita petakan, coba kita stop lah gitu ya, stop untuk seperti itu. Saya pengalaman ini Mbak Ana ya, dan sebelum saya kenal Pak Wondo bahkan, saya dulu ketika mahasiswa itu selesai itu terus kemudian menjadi aktivis di LBH, saya komunikasi juga Bu dengan teman-teman homo ya di jaringan. Kalau cewek-cewek kan perempuan Sri Kandi ya. Kalau yang laki-laki itu apa namanya? Gaya Nusantara ya. Nusantara. Ya. Kenal juga Pak beberapa. Dan beberapa saya memang ada informasi itu menyebarkan mereka. Dalam tanda kutip, nek bahasane ya memangsa lah nek. Bahasanya ini ya memangsa ya. Tatapan jenengan masih biasa Mas. Kalau tatapannya teman-teman yang ini orientasi seksualnya seperti itu, predator kayak berarti. orang makan mah, kayak orang lihat saya aja yang nggak ganteng ini biasanya, itu kayak mau dilahap lah sama mereka lah Mas. Mohap gitu ya. Cakapan Apalagi yang ya itu menyebar. Kalau iman saya nggak kuat mungkin bisa kan kan gitu. Nah itu yang coba kita kita coba petakan, kita coba stop penyebarannya. Berawal dari teman-teman info teman-teman KPA. Selain tadi saya ke tempat-tempat hiburan yang memiliki resiko, mereka memberikan masukan juga. Coba pakai cara yang lain juga. Nah akhirnya ada pintu. Dimana walaupun kita udah punya perda tentang HIV/AIDS, pintu yang lain juga harus bisa kita gunakan ya. Alat itu sebagai pengendalian dan kayak gitu kan. Fungsinya perda sebagai instrumen hukum tentunya dia harus bisa menjadi tool social of engineering. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa memaksakan orientasi seksual kayak gitu. Tapi itu harus kita batasi supaya tidak tadi. Sebenarnya tujuannya adalah salah satunya supaya tidak menyebarkan penyakit HIV/AIDS ini. Komunitasnya memang yang LSL, yang gay itu memang sudah banyak sekali Mas.
bisa dilihat di medsos itu beberapa grup-grup WA sebagainya. Itu ya Iya. Momo itu kemarin juga LSM. saya koordinasi dengan teman-teman LSM yang khusus nangani tersebut di Purwokerto sudah lebih dari 2.000 Aplikasinya jadi sendiri juga ya, Pak? ya yang masuk grup itu. Hmm. Grup ini sekian orang, grup ini sekian orang, lalu mereka tadi sebagainya udah di angka 2.000-an lebih sudah. Itu wah makanya tadi sampaikan ya kalau memang laki-laki sudah 85% ya nggak salah juga. Nah, kalau grup gaya itu kan memang semua laki-laki semua. Itu range usianya berapa itu, Pak? Ya, usia produktif. Usia produktif antara 24 sampai sekitar 40 sekian. Anak-anaknya ada nggak? Gitu. Anak-anak juga ada. Bahkan yang SMP juga ada yang sudah terdata di situ. Dan kalau sudah masuk ke grup itu sudah nggak ada malu-malu lagi lah. Kadang saya menawarkan, siapa yang butuh duit, ayo dengan saya di Grup lokasi itu. ini, begitu langsung kayak gitu. Udah, jadi memang ya setelah kami dalam sebagainya ya memang salah satu faktor ya, kenapa terjun itu ya faktor ekonomi. Nah, dengan adanya agak speechless ya. Tapi juga harus hati juga loh Mbak, gini ya, mau saja. Ini juga peran Ya, saya orang juga tua minum, Mbak. sangat-sangat diperhatikan. Orang tua, ya. Nah ini ada cerita lah ya. Itu ada salah satu keluarga punya anak 2 laki-laki semuanya. Udah satu SMP, SMA, yang satu sudah kuliah. Kayak gitu. Yang kuliah pernah mereka membawa temen ceweknya, itu orang tuanya marah-marah. Loh, kamu kok bawa pacarnya ke rumah? Nggak boleh, dimarahin sebagainya. Kayak gitu. Demikian juga adanya. Tapi kalau mereka ke rumahnya dia bawa temen cowok sebagainya, malah disiapin silakan mau makan, mau apa, silakan. Kayak gitu. Akhirnya lama-lama sering bawa temen laki-laki sebagainya. Nah, disitulah akhirnya rumah itu menjadi ajang untuk ya istilahnya apa hal seperti itu. Teman-teman saya bawa ke situ semua orang tuanya nggak curiga. Makanya ya, Kiranya ya, kalau ya. dulu kan punya anak cewek harus diperhatikan, sekarang anak cowok Cowoknya harus malah ya. diperhatikan. Itu loh yang sekarang udah ya zamannya sudah ya bukan sih kebalik lah ya, harus semua hati-hati. Punya anak cowok juga ngeri, punya anak cewek juga harus diperhatikan juga. Tapi melihat dari tingginya 85% itu laki-laki ya, menurut penglihatan saya ini kan dari sisi Gen Z nih ya, mungkin kan bawa semua tua-tua nih ya. Senior. Cuman yang saya heran juga setelah saya mendengar ini, sebenarnya saya nggak terlalu kaget nih Mas Jati, karena di beberapa kalangan teman-teman saya ini juga, di mereka-mereka yang masih muda-muda seumuran saya ini ya Gen Z ya 20-an itu, memang mereka itu udah nggak ada rasa malu loh Pak. Kayak kita nggak bisa memandang anak tersebut mempunyai SDM tinggi atau enggak ya, karena yang kebanyakan saya tahu bahkan di teman-teman lingkungan saya sendiri itu bahkan ada yang kuliah di universitas-universitas iya yang seharusnya mereka tidak mungkin punya pikiran ke situ ya. Tapi dengan beraninya mereka terang-terangan seperti, apalagi dengan pengaruh tren sosial media mungkin yang sekarang apa-apanya TikTok lah, apa-apanya Instagram lah, justru mereka itu malah udah nggak ada rasa malu di situ. Dengan terang-terangan, yang saya tahu nih cewek-cewek ya, lesbi berarti ya, lesbian itu ya mereka seperti kayak ciuman lah, apa dan lain sebagainya itu udah hal yang dipublikasikan, bahkan diupload di TikTok dan lain-lain, di Instagram, di media sosial seperti itu. Dan bahkan ya aku sempet nanya gitu loh, ketika ini dipublikasikan, teman-teman yang sekampus melihat dan lain sebagainya, itu menjadi permasalahan atau tidak? Enggak, teman-temanku pada lihat-lihat aja. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini tidak terdeteksi oleh si universitas inilah atau apa? Nah, itu mungkin ya penanggulangannya mungkin harus sampai ke anak-anak sekarang ya, karena mungkin gini, ada gapnya itu antara yang memberikan edukasi mungkin sudah senior-senior, sedangkan yang akan diedukasi ini anak-anak seumuran saya. Nah, ini nyampe nggak edukasinya? Ketika mungkin Pak Catur dengan yang gagah ya kan, sangar gitu kan, mengedukasi anak seumuran saya, kayaknya mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Nah, ini ada nggak mungkin dari KPA atau mungkin dari Bu Ana ya ke depannya gitu untuk mengedukasi yang seumuran saya gitu, supaya lebih masuk lagi pendekatannya gitu loh. Mungkin kalau kita ngomongin pekerja seks akan lebih gampang ya, karena mereka sudah paham resikonya dan lain sebagainya, sudah
hatam lah ya ibaratnya. Tapi kalau yang susah untuk dirubah pemikirannya kan malah anak-anak seumuran saya yang mereka masih kayak, loh aku kalau nggak lesbi tuh nggak keren, aku kalau nggak homo tuh nggak keren gitu loh, bahkan malah udah jadi normalisasikan. Iya itu, nah itu udah divalidasi. iya malah butuh pengakuan kalau wah ini lesbi gue paling top gitu, homo paling top. Nah itu gimana cara pengedukasian itu mungkin bisa nyampe ya ke umur-umur yang seumuran saya lah, mungkin 2000-an ke atas gitu. Yang notabene belum ngerti resikonya ya. Nah, mungkin itu juga belum paham gitu loh. Baik, saya boleh? Iya, saya agak mundur sedikit. Jadi terkait tadi persebaran dan juga angka tren yang lebih banyak laki-laki. Jadi kalau dalam program HIV yang menjadi concern program itu kan sebenarnya ada 5 atau 4 gitu ya populasi kunci, yaitu nomor 1 LSL atau lelaki seks dengan lelaki, kemudian LGBT itu berarti yang waria, kemudian pekerja seks gitu, dan yang terakhir adalah pengguna narkoba gitu. Berarti 4 ya, maaf ya. 4. Gitu, 4. Nah, sehingga di luar dari populasi kunci ini menjadi sasaran program tapi tidak prioritas gitu loh, sehingga mungkin pendekatannya berbeda. Nah, bicara tentang angka tadi 85% laki-laki dan perempuan 15, di situ kalau dari kami perspektif pendamping berarti di situ ada kesenjangan dalam struktur sosial, di mana perempuan mungkin angkanya kecil karena ada banyak hambatan gitu di struktur, karena ketika mereka akan memeriksakan diri berarti mereka harus berkompromi dengan keluarga. Kalau mereka terdeteksi, mereka juga harus berkompromi dengan lingkungan, harus bisa diterima gitu kan di keluarga juga. Dan untuk akses gitu, perempuan juga memiliki keterbatasan. Buat ibu-ibu yang di luar dari populasi kunci tadi, mereka tidak sadar gitu, mereka justru menjadi bukan sebagai objek utama dari persoalan penularan HIV, tapi mereka adalah korban dari pasangan seks mereka yang resmi, yaitu suami, maupun yang tidak resmi, mungkin pacar. Berarti kan berlaku buat orang yang sudah menikah maupun yang tidak menikah atau belum menikah. Hambatan struktur di masyarakat itulah yang mungkin juga menjadi penyebab gitu kenapa pendampingan pekerja seks perempuan itu yang sudah kami lakukan menggunakan community base. Jadi penguatan komunitas, selain pendamping juga melakukan edukasi, lembaga juga menguatkan komunitas untuk menjadi peer leadernya atau peer educator di masyarakat, sehingga mengurangi resistensi dari masyarakat. Ketika penerimaan komunitas itu besar, maka mereka cenderung akan lebih mendengarkan informasi yang diberikan oleh sesama komunitas. Dan itu juga kalau kita bicara testing, artinya ketika trust naik, ya, mereka akan nyaman untuk dites. Jadi testing HIV sekarang ada 2, yang disebut pertama adalah screening, itu bisa dilakukan oleh komunitas. Dia menggunakan oral fluid. Tapi yang dilakukan oleh medis itu dengan ngambil sampel darah. Nah, yang sudah kami lakukan di LPPCLH selama beberapa tahun terakhir adalah selain penguatan komunitas untuk knowledge-nya supaya mereka bisa menjadi agen untuk mengedukasi sesama, mereka juga bisa melakukan testing di level komunitas tanpa melibatkan orang medis, ya, tanpa melibatkan layanan. Masalahnya deteksi dini berarti ya? Itu masuknya ke deteksi dini. Jadi memperluas cakupan deteksi dini sehingga nanti penanganannya untuk kuratifnya lebih cepat. Sayangnya screening ini di ranahnya Kemenkes ini tidak diakui sebagai testing. Ini harus diverifikasi, maka nanti akan ada tes konfirmasi. Tetap kalau yang sudah di screening itu harus tes ulang menggunakan regen yang disediakan oleh layanan. Jadi tapi setidaknya ketika komunitas sudah bisa mendeteksi dini tadi, cakupannya akan semakin luas. Kalau memang ada kasus akan mudah ditangani. Itu yang kedua. Jadi samping menggunakan pendekatan peer leader tadi, ada juga
testing berbasis komunitas ya, screening namanya screening HIV. Kemudian yang ketiga, pencegahan itu bisa lewat edukasi, tapi juga distribusi alat pencegahan. Distribusi alat pencegahan itu ada 2, yaitu kondom dan pelicin. Ketika yang melakukan distribusi itu adalah peer educator tadi atau dari komunitas, mereka tuh nggak sungkan, kondomku habis gitu kan, aku minta lagi gitu. Tapi ketika itu dibagikan oleh layanan, mereka tuh malu gitu loh. Oh. Iya, jadi artinya enggak, saya nggak kondom, saya kan punya suami. Padahal banyak ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya itu karena nggak pakai pengaman. Tapi kan karena kalau perempuan sudah berumah tangga atau punya pasangan yang tetap atau pasangan resmi memakai kondom, dia kan menjadi tidak nyaman. Loh, saya kan suami, ngapain pakai ya gitu. Padahal suami yang punya mobilitas tinggi ya, terbukti dengan 85% temuan itu ada di laki-laki. Artinya sebenarnya perempuan yang di domestik yang konon adalah ibu rumah tangga sama beresikonya dengan pekerja seks. Justru pekerja seks justru lebih teredukasi karena intens didampingi oleh penjangkau atau oleh peer educator, dan pasti pakai pengaman karena distribusinya lancar. Wajib ya? Ya wajib. SOP ya? Bahkan nah, kalau di ibu rumah tangga alat pencegahan kondom itu tabu. Kalau digunakan dengan pasangan, justru pasangan jadi resisten. Kamu nggak percaya sama saya, di situ jadi konflik internal. Ya akhirnya mereka sama saja tidak memiliki pengaman apapun. Udah wawasan atau pengetahuan tentang HIV-nya kurang gitu kan. Ya syukur sih sekarang pemerintah udah bagus gitu ya. Artinya ibu hamil catin masuk dalam SPM, sehingga itu juga deteksi dini ini lebih dibuka skupnya gitu, ruang lingkupnya gitu, dibanding pekerja seks sebenarnya lebih teredukasi pekerja seks perempuan. Terus yang kedua, jadi tadi terkait dengan persebaran, kenapa dulu cuma beberapa kecamatan terkonsentrasi? Kalau saya pikir ini karena niat baik pemerintah di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2022 atau 2000 berapa gitu ya, saya lupa tahunnya, semua kabupaten itu dimintain wakil ya dari Dinas Kesehatan mungkin atau KPA untuk di nasional menunjuk 10 layanan yang menjadi pilot PDP. Nah, beberapa kabupaten dari pertama dibentuk gitu ya, dari kebijakan nasional itu 10, paling berkembang hanya 2. Nah, Kabupaten Banyumas hampir semua layanan itu PDP. Artinya itu kan ya itu bentuk keseriusan pemerintah, sehingga deteksi dini tadi bisa lebih masif di semua. Iya, itu saya pikir itu secara kebijakan juga itu punya andil yang cukup besar gitu. Untuk layanan PDP di Banyumas hampir semua puskesmas bisa melakukan PDP gitu. Jadi saya terima kasih. Kita breakdown sedikit. Semakin banyak ya. Andapkan dulu, andapkan. Kasihan yang istri-istri saya ini ya, yang nggak tahu ya kalau. Tapi realisasinya gimana nih selaku dari komunitas untuk tadi penyebaran kondom, pelicin ya, itu realisasinya di lapangan gimana? Apakah sudah bagus? Apa masih tetap ada yang susah atau? Bagus, Mbak, kalau menurut saya. Mbak Upi ini kira-kira berapa persen, Bu? Patuh. Itu kita kan sama Mbak In ya seringnya kalau komunitas itu ya. Komunikasi sama Mbak In tuh setiap seminggu sekali kadang aku, Mbak bilanglah kondomnya habis. Kadang Mbak In tuh 2 minggu, kalau nggak 1 bulan berapa kali tuh kita pakai yang ini Mbak. Tadi apa nih? Tag ini ya, OFT itu. OFT. Iya, kadang nyuruh cewek ya, ada yang cewek, Mbak, aku malu kalau kayak gitu. Malu ngapain? Kalau aku orangnya pede Mbak, ngapain aku juga nggak pakai obat gitu kan. Ada juga Mbak kalau yang kita kerja kalau nggak pakai obat, mah nggak full gitu, karena bilangnya gitu ya Mbak ya. Nah, aku mah intinya niatnya itu jangan kayak gitu semua sih ya Pak. Kita kan kerjanya cuman ibaratnya nyusul ya, yang POP aja. Kita ada yang pijet, ada yang lain kayak gitu ada. Cuman kalau aku sendiri Mbak pribadi gitu, kalau deket-deket cowok, bukan suami sendiri tuh rasanya risih gitu loh. Tapi ya emang kalau setiap tamu kita diwajibin pakai pengaman. Itu udah dikasih sama Mbak I. Nanti ibaratnya aku punya temen stay di mana Mbak, aku mau bagi kondom, nanti sama aku dipoto Mbak,
untuk di laporan. Ya untuk laporan saja ya. Ya emang dikasih di foto nanti berapa orang segini. Jadi yang di mana-mana pada kenal Mbak. Oh ya nanti ada konten ini gitu. Kalau mau sih Mbak ini diperiksa dulu nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa Mbak. Emang kalau teman-teman semua ya ada yang pede gitu. Lah aku mah kayak gini begini. Nah, aku yakin semua teman-teman komunitas yang di itu pasti kan kalau ada pekerjaan yang lebih kan mesti milih yang pekerjaan yang lebih gitu. Rata-rata karena ekonomi dan lain sebagainya, suatu saat mereka pengen berhenti. Ada nggak dari teman-teman untuk pendampingan mereka, atau misalkan terjaring tuh terus ada yang pengen berhenti tapi nggak tahu mau pendapatan dari mana itu? Ya kita gini ya, makanya kan kalau disebut mereka sebagai salah satu penyakit masyarakat, itu kan harus ada penanggulangannya Mas. Nah penanggulangannya gimana gitu kan, itu melalui proses dari preventif, terus kemudian sampai represif, sampai pada kegiatan pemberdayaan. Kita memang belum pernah melakukan ya ke teman-teman pekerja seks gitu ya, belum pernah melakukan gitu. Tapi ini sebagai contoh juga ke teman-teman PGOT ya, pengamen, gelandangan, orang terlantar, anak pang gitu kan. Kalau nggak kita entaskan, mereka akan kembali lagi. Dan kita berusaha juga berusaha menanggulangi dari akar. Akarnya apa sih sebenarnya kan? Kalau misalnya anak dia wayahnya sekolah kan harus kita sekolahkan. Kami sampai bertindak sampai menawari mereka untuk sekolah. Bahkan juga beberapa teman karena dia misalnya trauma di sekolah, kita pondokkan Mas. Mereka kita salurkan ke pondok, dan di pondoknya juga itu selektif ya. Artinya di pondok itu nggak boleh nakal gitu, tanda kutip. Nah terus kemudian yang dewasa gimana? Yang dewasa wayahnya dia udah harus kerja, punya penghasilan. Coba kita komunikasikan juga Mas. Kita komunikasikan, kita latih mereka. Pengennya keterampilan apa gitu kan. Contoh juga kemarin kita mengamankan satu orang pengamen, dia umurnya udah 18-19 tahun ya, udah 20-an tahun. Dia minta apa? Diajarin apa? Dia diajarin sekarang yang lagi tren misalnya bikin kopi gitu kan. Bikin kopi, kita berikan pelatihan bikin kopi. Selepas itu dia mondok lagi, aku nggak dapat kerja Pak gitu. Loh, kamu mau usaha apa gimana? Nanti kita fasilitasi, kita komunikasikan dengan teman-teman Basnas atau CSR yang lain ya, untuk memberikan modal kerja. Bahkan saya nge-tune-in-kan juga, kayak tadi malam saya makan di satu tempat di sebelah timurnya Pasar Manis. Saya ingat dulu saya pernah ngerazia nertibkan teman-teman penjual kopi jalanan ya Pak. Tapi mereka punya komunitas, dan dia sanggup, dia siap untuk menampung teman-teman yang lain apabila ada. Saya hubungkan dengan teman-teman komunitas ini. Nah Mbak, ini contohnya kalau pengen berhenti ya akarnya kan harus kita selesaikan juga ya. Akar masalahnya misalnya ekonomi, punya kemampuan, keahlian apa, atau pengen berusaha apa gitu kan. Sebenarnya banyak Mas, banyak. Saya pribadi sendiri itu nggak malu-malu melakukan kegiatan kecil, hasilnya nggak banyak, tapi saya bisa nabung tiap hari. Itu bisa juga menjadi maksudnya motivasi untuk teman-teman ini. Mereka pengennya apa gitu kan, pengen usaha lepas dari ini. Misalnya ibu nih udah umur segini, aku mau pensiun ya, mau pensiun tapi kan susah gitu ya. Aku keahliannya cuma begini, pengennya cuma keahliannya cuma begini. Ya coba kita latih juga. Mungkin juga nanti barangkali juga dengan teman-teman komunitas LPP SLH, kita bisa bangun komunikasi juga. Artinya kami di pemerintah daerah dan khususnya kami di Satpol PP nggak cuma nangkep Mas. Kalau cuma nangkep selesai Mbak. Selesai saya pulangkan. Misalnya Mbak hasilnya kayak ini kan wetan ya Solo apa Klaten apa nanti tak balikan ke sana. Selesai buat kita. Besoknya lagi naik bis ke sini, balik lagi. Kan kayak gitu ya. Tapi kalau ibunya pengen jualan apa, pengen usaha apa,
kita berdayakan, kita upayakan, bahkan kalau bisa sampai mentas kita motivasi terus. Nek bisa kok Bu, misalnya jenengan ya pengen usaha rames nih, belum rame, teman-teman saya panggil, ayo ramein, kan kayak gitu caranya ya, salah satunya juga kayak gitu. Tapi kita peduli Bu, artinya saya juga misalnya ya, kita nangkep nih, kita ngamankan ya teman-teman pekerja seks, kita bawa, kita bina, kita nggak punya solusi juga bingung Mas, kan gitu ya. Wong kita nggak bisa ngasih makan mereka kok, belum bisa ngasih makan mereka, tapi kita upayakan untuk bisa tadi mengentaskan, bahasa kerennya yang menanggulangi yang seperti itu. Pengennya kan kita teman-teman kayak ibu ini tetap saudara kita juga, saudara warga Banyumas juga. Kita juga punya target. Iya. Pensiun. Saya punya target Mas, ini insya Allah udah rumah udah rampung, utang udah lunas. Nah, kita tinggal COD makanan. Hah? Dia makanan. Oh makanan, tak kira COD makanan. Doain saja. Amin amin. Gak apa-apa Bu, nanti kabar-kabar lewat Mbak. Usaha kuliner ya berarti ya. Pengennya Kayak gitu, kepengennya kayak gitu. Nanti anunya iklannya apa Bu? Aku sama kita kan kadang keluarga udah pernah tahu ya Mas, ini tuh itu kan keluarga dari lihat suami nggak tahu. Ibu punya suami? Punya suami asli. Anak juga punya ya Bu ya? Tapi suami nggak tahu ya? anak juga. Suami tahu, tapi kita juga jaga diri lah Mas. Antara suami sama kerja tuh jangan disamakan. Gitu. Oh, profesional banget. Aku kayak gitu. Bisa Kalau memisahkan. kalau ada suami datang, kalau waktunya libur kayak gini kan libur Mbak. Masih pulang rumah ada acara keluarga, ya keluarga dulu. Anak sekolah saya nggak pernah Mas sekolah ke sana. Yang penting anakku bisa kuliah, bisa sekolah. Ya kuliahin. Anak kuliah. Anak kuliah, sekolah. Aku ditinggal sama mantan suami itu umur 1 tahun itu anak. Selain profesi ini Ibu, selain Aku kadang itu Mas, kita goreng-goreng kayak militi, nanti anakku suruh bawa ke sekolah gitu. Nanti kalau sore besok COD makanan apalah. Kayak gini kan nggak tiap hari nganu Mbak, namanya rezeki Mbak. Namanya rezeki tiap hari, nggak tiap hari rezeki dapat tamu. Aku 1 minggu dapat loh Mbak. 1 minggu gak dapat. Dapat 11 ini dari hari Minggu sampai sekarang. Tapi ya insya Allah rezeki itu ya. Perekonomian dunia. Tapi namanya kayak gitu Mas, ya kita nggak memantau semua. Saya orang Islam, alhamdulillah namanya wajiban 5 waktu harus tetap. Aku masih Mas, dari subuh sampai asar maghrib dulu ya, sampai pagi, sampai sholat hajat, sholat apa, tetap aku gitu. berarti bener keramas ya Bu ya? Setiap hari keramas ya? Iya, kalau kadang ya pada gini, terus terang ya Mbak, kalau habis asar tuh pada dandan, sholat atau betul, nanti ya juga sholat maghrib, aku dihapus lagi. Aku enggak, kalau ada tamu baru aku bedak. Itu kalau tamu mau terima, kalau enggak ya silakan. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Aku ya gitu Mbak, namanya aku lah religius ya Bu. Tapi ya kerja kalau udah saya beli, aku jual kadang aku beli udah. Bulan puasa berarti libur Bu? Aku puasa malam Mas. Oh malam. Habis buka ya. Malam rapat. Tapi ada juga sabar. Tapi namanya rezeki Mbak, tamunya kadang ada yang baik, ada yang pelit, ada yang macam-macam. Macam-macam orang, ada yang boko, ada yang kadang, ada yang jelek, ada yang bawa, banyak banget. Yang paling berkesan tampungnya seperti apa Bu? Selama bertahun-tahun berprofesi. Belum pernah lihat mukanya Mas Jati kan Bu, jadi Kalau ada tamu, ya kita juga privasi Mbak. Kita ketemu tiap hari, tapi kalau modelnya saya gini, aku kenal karo wong kae. Istilahnya itu orang kerja di mana? Malu Mbak, aku Mbak nggak mau. Kalau yang kenal nggak mau, apalagi tetangga. Terus kadang kita pekerjaan ya, satu pekerjaan gitu. Oh udah kenal, ya nggak mau lah. Profesional aja. Kita juga pernah kayak gituan, pakai aplikasi Bas. Ya WA apa? Ada istrinya yang ngelabrak lah apalah. Aku ya gimana? Aku pokoknya intinya melayani sampai dilabrak Mbak, sering gitu. Labraknya nggak pernah, iya. Tapi digerebek satpol belum ya Bu? Aku pernah digerebek Mas sama tamu, itu tamu masih anak sekolah. Oh gitu. Satpol. Nah gini, lah
nggak cari yang orang kayak gitu, ngapain, udah tua dibawa-bawa. Aku pernah Mas sampai dimasukin mobil waktu itu dari Polda Semarang. Aku ya gini, nyariin aku buat apa? Aku juga nggak minum narkoba, pakai pengaman. Aku ya bohong-bohong, kan cuma pijat, nggak kayak gitu aja. Kalau Pak Catur Ini nonton aku, dispensasi, ini dispensasi. kalau Pak Catur nonton aku, nah ngapain nangkepin orang udah tua Enggak, yang kayak gini mending kita tanam di teman-teman komunitas. Untuk di, edukasi. Di apa namanya, untuk edukasi. Gitu. Pionir. Pentolan. Sepuh. Sesepuh. Sebenarnya ya nggak mau mbak, kepengennya ya serabun undang kita punya. Saya ini ibu tutulan rames payu loh. Enak masaknya. jangan di COD ya. situ. Aku kayak gini mbak, situ kalau ada mau makan silakan makan, nggak pada bayar, silakan. Namanya orang kerja ya, ini belum dapat makan apa, ya silakan mau makan. Aku kalau masak banyak mbak, monggo silakan. Kadang setiap hari namanya orang, dapat rezekinya sedikit kok ngasih makan orang. Loh, rezeki itu bukan tergantung dapat banyak enggaknya. Semakin kita ngasih orang ya mas semakin banyak, itu aja gitu. Pak Ondo, pernah beberapa kali dengar ya data HIV/AIDS, kadang juga dikurang-kurangin gitu karena terkait citra gitu. Kalau HIV-nya baik, ketika kabupatennya nggak baik gitu. Kalau di Banyumas seperti apa? Kan bukan berarti angka segitu itu trennya naik, kasus HIV baru naik, tapi kesadaran untuk memeriksakannya yang naik, akhirnya datanya mulai muncul realnya gitu. Kalau dari KPA Banyumas seperti apa menanggapi ini? Begini ya, kalau data yang terkait dengan HIV/AIDS itu kan masukkan kan SIHA. Itu udah nge-link mulai dari puskesmas ke DKK sampai ke pusat. Kementerian. Jadi tidak ada hal-hal yang gimana sudah nggak bisa. Kalau Pak Wondo di situ datanya ya kesehatan apa saja, mungkin gula darah sekian, jika ada sebagainya, oke, positif, ada semua. Jadi sebetulnya tidak ada kata-kata yang tadi sih, tidak ada. Nggak ada, tetap kelihatan. Karena apa? Karena memang itu ada hasil pemeriksaan. Itu nggak mungkin dokter kau gambarnya kena HIV/AIDS kok nggak dilaporkan. Saya yakin percaya semua itu dimasukkan. Sehingga ya sebetulnya ya kalau kita lihat sih ya tinggal bagaimana yuk masyarakatnya lah. Karena apa? Karena kita punya data tinggi dan juga tergantung masyarakat mau memeriksakan diri apa tidak. Bagi kalangan mungkin di kabupaten dan sebagainya yang masyarakatnya mungkin tidak, jarang ke dokter, tidak memeriksakan, ya mungkin di sini agak aman, kayak gitu. Tren kami kemarin habis kita gencar sekali mengadakan edukasi sebagainya, ramai-ramai masyarakat datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Ya agak naik trennya, gitu. Tapi justru kan itu malah bagus ya. Bagus. Gitu, bagus. Justru malah semakin yang ketahuan kita semakin senang, semakin bagus. Gitu. Hanya saja ya kita kan tidak hanya bagaimana mereka memeriksakan diri, tapi kita jaganya yang sudah positif itu. Nah, yang sudah positif aja, ya ini kita juga prihatin. Dari sekitar kurang lebih 2000 sekian yang sudah kena ODA, itu ya tidak lebih dari 50 sekian persen yang rutin berobat, lainnya lost follow up. Nah itu yang kadang kontaknya dihubungi nggak bisa, ditarik ke rumahnya juga, alamat juga mereka sudah kata sudah pindah. Ciri-cirinya gimana itu ya Pak ya? Ciri-cirinya kena kayak gitu. Ya, kalau bisa dikasih tahu tuh. kalau belum masuk IO belum. Yang orang-orang yang terjangkit HIV. Gejalanya dulu ya. Gejalanya dulu biasanya orang-orang yang terkena HIV biasanya mungkin ada rasa kata-kata yang terus-menerus tidak pernah sembuh. Mungkin di kepala sebagainya, keluar ketombe sampai itu sebagainya. Itu juga perlu dijagai. Kemudian batuk ya terus dan terus tidak pernah sembuh. Gitu. Batuk kalau akhirnya maka mereka langsung ke TB, itu juga harus dicurigai. Kemudian rasa diare kok biasa diare kan standar setelah diminum obat ke sebagainya, itu tidak terus diare terus seminggu, sebulan sebagainya, akhirnya periksa ke dokter sudah curiga, akhirnya langsung diambil
darahnya mesti oh ini berarti reaktif sebagainya. Kemudian juga apa namanya berat badan drastis. terus menurun kayak gitu. Berarti Juga kan lebih kadang sok imunnya lemes terus baru nggak langsung kayak gitu. Oke, ya itu kan HIV/AIDS kan menurunkan imun tubuh ya, sehingga nanti kalau ada istilahnya penyakit gejala-gejala mana yang itu jangan menyerang, apa batuknya, apa gatal-gatalnya, apa diarenya atau flu sebagainya. Betul, flu kadang sok pilek kok nggak sembuh-sembuh, Oh, gitu. itu perlu dicurigai. Ada sok, oh katanya polip sebagainya, coba bisa juga ke situ. Nah itu makanya sekali lagi tetaplah, ayolah kita tetap harus pola hidup sehat. Ya. Ada sedikit gangguan sebagainya, pergilah ke dokter. Karena menurut kami, kita ya mengharap kepada semuanya, ayo kita semua cek saja sehat, kena AIDS nggak sih? Ayo orang pada takut. Kami di KPA, saya sarankan semua, ya kita cek HIV/AIDS, hanya ambil darah sebagainya, oh berarti non reaktif sudah. Atau mungkin lewat donor darah. Nah, donor darah kan sudah diambil. Ada screening ya. Sudah. Istilah reaktif dicurigai, mereka kan tidak dites untuk donor darah, tapi langsung kan kedatangan nomor apa sebagainya itu dihubungi. Saudara mohon untuk bisa mungkin berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah itu yang terus aja kadang juga mereka dihubungi, tapi mereka juga tidak melakukan hal itu. Makanya sekarang ini nanti bulan depan khusus PMI juga akan menjadi layanan PDP. Ini lagi pelatihan, sehingga nanti begitu nanti tes kok reaktif sebagainya langsung bisa diperiksa dan diobati di situ. Ini kita tambah layanan, sehingga kemungkinan besar nanti trennya naik lagi kita, karena semakin banyak yang terdeteksi. Oke. Dan ini tren yang naik tapi yang positif. Positif. Artinya kesadaran masyarakatnya. Iya. Jadi terus terang KPM menghimbau kepada masyarakat, utamanya kepada lelaki lah ya, yang notabene tadi sampaikan bahwa korban lagi masuk, ayo kita jangan malu-malu datang ke puskesmas untuk kita menguruskan diri terkait. Ya kalau sayang istri, anak, biar nggak menulari mereka. Ya kemarin gitu ada kasus gini ya, ini juga bisa cerita ya. Bapaknya kebetulan tokoh agama, ibunya juga tokoh agama, guru ngaji sebagainya. Rumahnya juga samping masjid. Anaknya hanya cewek satu-satunya bekerja di luar kota. Di sana dia pacaran sebagainya, kemudian mau menikah kan tes satin. Reaktif. Ceweknya reaktif sebagainya. Bingung. Puskesmas akhirnya ngabari ke DKK, ngajak ke saya datang ke rumahnya sebagainya. Ketemu sama anaknya itu, tapi nggak di rumahnya. Ketemu di sini. Ceweknya nangis, saya kok bisa kayak gini sebagainya. Saya tanya, Anda sudah pernah melakukan hubungan? Sudah. Dengan siapa? Ya katanya bukan dengan satu orang sih, gitu. Dengan beberapa orang sebagainya, gitu. Nah, coba yang pernah hubungan dengan orang mana? Dengan orang luar kota, dihubungi agar mereka membicarakan di sana. 2 orang itu positif semua. Berarti notifikasi pasangan ya Pak? Iya, sampai ke penelusuran kasus. Iya, akhirnya ya mau tidak mau kita harus terserang kepada orang tuanya. Ya mau tidak mau dikawinkan. Di sini juga sudah positif ya. Sebenarnya yang penting besok anaknya harus benar-benar dijaga jangan sampai itu. Jadi HIV bisa menular kepada siapapun, tidak pandang bulu. Kuncinya ya setelah dengan pasangan yang ada, jangan melakukan perbuatan resiko. Umpamanya terpaksa melakukan resiko walaupun itu dosa, pakailah pengaman. Itu kuncinya. Oke. Jadi sebenarnya HIV itu virus yang berbahaya, tapi penularannya sebenarnya bisa dikendalikan ya. Bisa. Asal tidak melakukan hal yang berisiko itu ya. Dan itu juga dicari penyakit itu. Ya buktinya, ya tahu kayak itu bahaya, tapi kadang sok melakukan hal yang beresiko. Kan berarti cari Penyakit ya Pak, cari penyakit. Makanya ayolah, jangan cari penyakit gitulah. Enak katanya, sebentar. 2 menit ya. Tapi kalau yang kayak diare, kayak gatal, kayak misal batuk itu kan yang tahu kita sendiri ya. Kalau misal edukasinya nih untuk misal pekerja seks atau ya orang-orang yang ingin melakukan itu, ada nggak yang kita bisa melihat langsung secara kasat mata nih, entah dari kelaminnya atau dari kulit itu kelihatan nggak seperti apa orang yang terjangkit gitu, bisa kelihatan secara kasat mata nggak? Misal
mau hubungan seks nih, ternyata kelihatan nih kelaminnya kok kayak gini nih berarti terjangkit gitu. Itu ada nggak ciri-cirinya, Pak? Itu ya sebetulnya ada, tapi nggak begitu kelihatan. Biasanya orang yang sudah kelihatan sekali itu yang parah itu adalah memang yang sudah parah. Masuk Gitu. ke fase Masuk AIDS. ke fase AIDS itu. Kayak gitu. Karena ya nun sewu saja di antara kita juga siapa tahu ada yang positif ya. Nggak ada yang Tapi tahu. kan kita kan boleh katakan imunnya masih Bagus. masih kuat sehingga belum kelihatan. Makanya ya barangkali kita cek pun ya belum kelihatan ya Mbak ya. Ya, Karena CD4-nya masih bagus. Tapi nanti lama-lama sebagainya. Jadi kadang fase itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan. Fase AIDS. Kayak gitu ya. Itu. Yang jelas kalau yang sudah parah itu memang kelihatan. Tapi teman-teman pekerja seks dan sebagainya ya itu suatu hal yang mengeresiko lah. Ya gitu, makanya diajarkan terpakai pengaman. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya. Jadi HIV dan AIDS itu kan 2 hal yang berbeda. HIV adalah ini virus Virusnya. gitu, AIDS adalah fase Fase. di mana akumulasi penyakit lain yang menyertai ketika imun seseorang itu turun akibat HIV. Jadi HIV itu sendiri punya masa gitu untuk inkubasi untuk bisa terdeteksi virusnya. Makanya kenapa di komunitas pekerja seks ada testing reguler 6 bulanan. Karena virus itu memang inkubasinya antara 3 sampai 6 bulan. Gitu. Nah, baru kalau ini tidak pernah terobati, muncullah tadi diare, gatal-gatal yang dia mengarah kepada jamur, baik yang di oral maupun yang ada di kulit, ya, dan sebagainya, mengarah ke batuk, berarti mengarah ke TB. Nah, kalau sudah itu tidak diobati pula, barulah masuk ke fase AIDS atau yang disebut stadium akhir atau stadium 4, 5 gitu. Nah, itu biasanya sudah imunnya udah sangat drop, bahkan ada yang sampai 1 sampai 10 gitu. Padahal kalau jumlah sel darah putih kita harusnya ribuan begini, itu tinggal berapa biji gitu, tinggal berapa persennya. Nah, itu yang kemudian baru kelihatan orangnya kurus, terkapar tempat tidur, ditinggal balung kulit gitu. Nah, itu baru kelihatan. Jadi kalau masih HIV benar-benar seperti Pak Wondo sampaikan ya sehat, kita nggak ada yang tahu. Betul. Karena itu baru terinfeksi. Itu pun juga belum langsung terdeteksi karena ada masa inkubasinya. Nah, ketika AIDS itulah masyarakat pun juga harus dibuktikan dengan testing. Tenaga medis pun nggak bisa menjudge seseorang dari fisik. Ini HIV enggak. Makanya dalam penanggulangan HIV ini ada namanya kolaborasi program TB HIV. Ini ada kebijakan nasional yang sampai ke bawah juga. Ketika orang TB dia dirujuk HIV. Ketika dia HIV dia dirujuk yang lainnya. Karena sebenarnya HIV adalah bagian dari penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Karena penularannya paling banyak melalui transmisi seks. Kalau zaman dulu, zaman saya remaja, itu paling banyak adalah melalui pertukaran narkoba, jarum suntik yang tidak steril. Kalau sekarang puto sudah tidak ada, pertukaran jarum tidak steril sudah tidak ada, maka transmisi seks itu paling besar. Dan dari semua populasi kunci tadi, pekerja seks, LSL, waria, penasun, paling banyak di LSL. Laki seks laki-laki gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada perempuan ada ciri-ciri nanah, kencing nanah, ada kondiloma, yaitu tadi disebut jengger-jengger, itu menjadi pintu masuk HIV. Nah, edukasi ini sangat masif dilakukan oleh pendamping. Maka garda terdepan dalam penanggulangan HIV ini sebenarnya orang lapangan, yaitu pendamping dan PE-nya, iya, PE yang komunitas yang teredukasi. Tidak ada lagi mitos-mitos yang istilahnya yang dianggap benar gitu. Mitos-mitos seperti saya cebok pakai air kembang misal jadi virus mati, itu nggak boleh lagi. Itu pemahaman itu bertentangan dengan fakta medis. Jadi kita harus mengurangi pemahaman-pemahaman yang sifatnya adalah mitos-mitos tadi gitu, bahwa virus tidak bisa mati gitu, dia hanya bisa dilemahkan. Oleh sebab itu, kalau tadi Pak Wondo matur, sebanyak mungkin ditemukan itu semakin bagus karena dia akan diobati. Nah, sekarang obat untuk HIV tidak seperti dulu. Zaman saya dulu itu segede-gede gini, gitu, dan itu sangat membosankan. Kalau sekarang hanya satu, ya gitu, lebih membuat orang nyaman. Dan sekarang ada tes-tes yang dulu berbayar, sekarang tidak berbayar.
dulu cek untuk melihat CD4 atau melihat kekebalan tubuh dalam tubuh, itu yang hanya bisa menangani adalah Prodia. Dan sampel itu dikirim ke provinsi. Terus kalau kita mau tes yang lebih keren lagi, itu namanya viral load, melihat berapa jumlah virus dalam tubuh kita, itu dulu hanya bisa dilakukan di Jakarta, di Darmais misalnya. Nah sekarang CD4 nyaris sudah tidak pernah dipakai, karena sekarang viral load sudah tersedia di kabupaten. Artinya banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu dalam kuratif gitu ya, di ranah kuratif gitu, dan juga pencegahan juga semakin banyak inovasi untuk menyasar Gen Z. Juga sekarang sudah banyak media sosial yang digunakan untuk campaign gitu. Saya pikir itu lebih bisa masuk gitu. Cuma memang itu harus ada penggeraknya gitu. Jadi kalau memang bicara tentang HIV tadi, ya kita pendamping ada di level preventif, melakukan penyadaran, ya, dan kemudian juga melakukan penguatan komunitas agar mereka bisa mengakses layanan kesehatan yang komprehensif. Karena selama ini sebelum kan saya mengelola program ini dari zaman dulu masih represif, mandatori, sifatnya mandatori, apalagi kalau di lapas itu ya, HIV nggak HIV, beresiko nggak beresiko, tes. Begitu dengan PSP, komunitas pekerja seks itu juga represif sekali. Kemudian beralih ke sini sebagai lebih humanis gitu ya, sebagai pendekatan sekarang adalah kalau di kami pendamping itu ada pendekatan yang namanya community based tadi, itu berbasis hak. Jadi pekerja seks bukan lagi objek atau dianggap sebagai sumber masalah, tetapi pekerja seks adalah subjek yang punya hak untuk mengakses layanan komprehensif. Gitu. Jadi mereka tidak pasif. Gitu. Dan harapannya dengan perubahan pendekatan itu, penanggulangan HIV di level daerah maupun di nasional akan lebih efektif untuk bisa menghadapi 2030 Trizio tadi. Terima kasih. Oke, karena sudah dirubah juga bukan objek tapi subjek ya, jadi mungkin lebih dekat ya. Mau cek silakan, mau pelayanan medis silakan. Ya, tentu saja lebih diopeni lah. betul, sarana prasarana ini harus dipersiapkan. Tadi kan saya sampaikan di Banyumas PDP semakin banyak, besok akan dibuka ya, mungkin di Aji Barang ditambah, di PMI ditambah gitu. Tambah 4 lagi di bulan ini. Tuh, berarti itu kan gitu. bentuk Rumah niat sakit. baik pemerintah, serius dan gratis karena di cover oleh program. Ini pelatihan ya dari PMI, kemudian Hermina, Hermina. rumah sakit di Wangon, ya. kayak gitu Sebunda. Rumah sakit Bunda itu gratis itu kalau mau cek gitu ya, berarti. Jadi besok cek di situ sudah bisa, sebagainya jalan pengobat juga di situ. Cuman Pengobatannya juga gratis. pengobatannya Gratis. Jadi ya pemerintah khusus di Banyumas, dari itu yang berobat kan sudah sekitar hampir di angka 2000-an ya. Itu satu ampul obat itu yang isinya kurang lebih 31 pil itu aja. Itu aja kalau boleh harganya sekitar mendekati 500.000 satu ampul itu. Kita harus siapkan per bulan minimal 2000 ampul. Kali 500.000 udah berapa? Kali 1 tahun. Itu hanya Banyumas. Gratis. Nah kalau di Indonesia ya makanya biayanya mahal, makanya sing sehat aja lah. Kayak gitu. Nah itu yang menjadi perhatian kami juga sebagai pendamping. Jadi begini, kenyataan bahwa program ini masih disupport kalau di level pendamping sepenuhnya oleh donor. Nah ini yang menjadi kekhawatiran terbesar, gitu. Kabupaten atau di level pemerintah daerah mungkin sudah melakukan inovasi dengan mengalokasikan anggaran untuk HIV secara khusus, ya, baik itu di layanan maupun di level KPA ini sebagai koordinator, untuk ketua sukune gitu ya untuk HIV di kabupaten. Tidak semua ideal atau belum semua ideal. Beberapa kebijakan daerah kadang menjadi tantangan bagi kami pendamping. Contohnya adalah perda retribusi. Syukur pemerintah daerah punya solusinya. Perda retribusi untuk cek di rumah sakit itu kan wajib karena itu ada alur pemeriksaan pendaftaran, gitu kan, kemudian cek, gitu kan hasil. Kemudian yang bukan hanya tes, ngambil obat juga harus melalui prosedur di layanan yaitu lewat pendaftaran.
nggak mahal, cuma 10.000 ya Pak. Iya. Tapi bagi teman-teman komunitas yang mungkin kayak Mbak, itu ada seminggu nggak dapet tamu, untuk bayar 10.000 itu berat. Sometimes itu jadi menghalang atau jadi hambatan. Nah, pemerintah daerah punya solusi, bisa disubsidi dari Basnas, Ya. dari dompet duafa. Itu juga terobosan yang menurut saya bagus gitu untuk Kabupaten Banyumas. Sehingga ketika ada layanan yang menjadi rujukan komunitas, ya, pekerja seks kah, LSL kah, waria atau pensiun, itu tidak ada lagi hambatan itu. Nah, sayang belum semuanya, hanya beberapa, mungkin yang sudah kayak kembaran ya Pak ya. Ya. Terus Tapi nanti tetap semua beberapa harapannya semua. gitu. Jadi Perda jangan sampai menghalangi program yang sebenarnya ini gratis. Kan jadi nggak gratisnya di retribusinya, dan itu membuat hambatan. orang kira itu 10.000. Betul, dan banyak juga Iya. tantangan-tantangan, kalau kami sebut itu sebagai Nggak seberapa. sebuah keniscayaan ketika donor ini benar-benar tidak lagi membiayai, karena sebenarnya Kemenkes itu juga salah satu pihak di level nasional yang menerima dana hibah itu, yaitu untuk kuratifnya, untuk pengadaan kondomnya, untuk obat-obatannya, untuk reagennya. Nah kalau ini cabut, semuanya cabut nih, daerah harus siap untuk beli regen, untuk beli kondom, untuk beli ARV-nya, yang katanya untuk satu botolnya itu 500.000. Nah itu yang harus memang kita menjadi perhatian bersama. Ini sebuah keniscayaan, kita jangan nunggu sampai itu terjadi kemudian kita baru nah kemana ini yang sudah biasa retensi itu adalah orang HIV yang sudah mengakses obat, kemudian dia setiap bulan harus rutin. Nah itu kan menjadi tanggung jawab moral kita, ya. Kalau donor nggak ada, maaf obatnya habis, gitu. Apa kata dunia, ya kan? Kita nggak bisa juga mengatakan bahwa maaf donornya sudah tidak lagi dibiayai, Pemda tidak siap anggarannya, kemudian obatnya putus. Nah obat putus itulah yang bertentangan dengan kebijakan Indonesia 3.0 itu tadi. Berarti harus terus minum terus ya? Maka memang pemerintah daerah sudah tidak bisa lagi santai-santai bicara tentang hari ini, tapi sudah harus mempersiapkan diri untuk namanya phasing out program ini seperti apa kesiapan APBD-nya, sehingga layanan kesehatan ini tidak parsial, anggarannya terdistribusi dengan baik, terintegrasi kegiatannya antara OPD terkait semua bisa menjalankan gitu, dan berkelanjutan. Gitu. Karena kalau nggak berkelanjutan, kita nggak bisa. Ya, kita artinya kita mengkhianati kepercayaan masyarakat dan melanggar haknya masyarakat yang harusnya bisa mendapatkan pengobatan yang komprehensif. Berarti harus siap dari segala sisi ya, dari pemerintah, dari daerah, banyak juga dari kita sebagai masyarakat juga harus mulai mencegah lah pelan-pelan. Nah, makanya kayak Pak Wondo bilang, ayo sehat ya, itu mulai harus digaungkan Yang mungkin mulai ya. dari diri sendiri, Mulai ya dari diri sehat, sendiri. ya kalau selingkuh, keluarga, lingkungan, dan kata kunci sehat. Semakin kita ngobrol, semakin banyak tema Yang muncul ya. semakin banyak bahan. Tapi rasa-rasanya nggak bisa semuanya harus hari itu. Jadi nanti harapannya nanti akan ada sesi berikutnya lagi. Kita belum bahas tentang penanganan ODA-nya seperti apa, stigmanya seperti apa, terus kemudian kita belum bahas lebih jauh tentang yang LSL tadi, terus Yang lost follow up tadi, yang itu berobat, banyak banget mas. jadi mungkin harapannya ini bisa jadi salah satu bentuk campaign untuk masyarakat agar berperilaku hidup sehat, menghindari perilaku berisiko, karena sejatinya apabila tidak melakukan perilaku berisiko ini penyakit yang bisa dicegah gitu ya. Beda kalau misalkan kayak TBC itu kan lewat darah seperti itu. Nah, ini harapannya nih Pak Wondo, Pak Catur, Bu Vivi, Bu Ana ke depannya bisa hadir lagi, kita bahas yang lebih lagi. Tapi barangkali untuk sesi ini barangkali ada closing statement barangkali dari Terakhir masyarakat. penutupnya nih, boleh mungkin harapannya ke depannya gimana, atau
himbauan kepada masyarakat boleh terserah. Atau kepada pemerintah daerah juga Atau ke boleh. pemerintah juga boleh. Monggo mulai dari Ibu Ana. Iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, saya jadi bisa mewakili komunitas di sini dan mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita mengadvokasi, dan kebetulan Pak Wondo dan Pak Catur kan bagian dari pemerintah daerah ya. Kalau harapan kami dari pendamping bahwa sinergitas itu bukan hanya di kegiatan. Jadi kalau kita rapat itu udah pasti intens ya. Pak Wondo sering undang kami, Kesra juga sering undang kami. Tapi lebih kepada kita bicara sinergitas itu juga tadi anggaran, juga tentang integrasi isu. HIV ini harus dikaitkan dengan tadi Pak kemiskinan, sehingga pengentasan tadi menjadi tuntas gitu. Solusinya Sumbernya apa? Kemiskinan, ekonomi gitu. Berarti diintegrasikan dengan isu kemiskinan dengan kesehatan reproduksi, karena nyatanya catin, ibu hamil bisa menjadi populasi sekunder untuk penularan HIV. Dan yang terakhir kita juga integrasinya tentu saja anggaran. Begitu. harus siap-siap. Betul. Jadi agar semua elemen ini bisa bergerak bareng dengan sumber daya yang ada di daerah. Jadi Saling dukung. ya, LSM, layanan, dan pemerintah daerah itu bisa tetap gitu, tetap melaksanakan program ini, ada dan tidak ada dong. Saya pikir itu disitulah adalah keberlanjutannya. Oke, baik. Dari Bu Ana. Selanjutnya dari Bu Vivi, mungkin yang selama ini sebagai komunitas didampingi, apa data harapan ke depannya mungkin untuk pendamping-pendamping atau dari pemerintah mungkin boleh, atau mau closing statement untuk sesama para pekerja seks juga boleh. Saya pribadi itu kepengennya segera pensiun ya Mbak. Amin, amin. Terus semuanya ibaratnya keluarga bagus, sehat. Terus teman-teman ya kepengennya pada pensiun, nggak cuma kadang ada pekerjaan lebih baik lagi. Semoga saja rezeki ada yang lain lagi gitu. Ini ada pekerjaan lebih bagus lagi gitu aja. Kalau untuk pendamping ada nggak harapan ke depannya atau saran kritik juga boleh kan ya Bu ya? Mungkin mau kasih saran atau kritik apa? Udah Mas, senangnya Mbak kadang itu ya ibaratnya pengasihan kondom ya Mbak dari kita diminta rutin gitu Mbak, dan aja. Biasanya rutin, emang rutin gitu, itu aja. Harapan teman-teman juga semua pada kepengennya pensiun, ada pekerjaan lebih bagus lagi gitu aja. Semoga rezeki ada selalu. Amin. Selanjutnya nih Pak Catur mungkin. Terima kasih atas kesempatan juga, khususnya untuk Suara Merdeka dan semuanya yang menyaksikan podcast ini ya. Kita harus membangun keluarga yang tahan. Pertahanan keluarga ini sangat penting ya. Itu salah satunya untuk membentengi diri kita untuk tetap sehat. Dan semuanya tentu anggota masyarakat, baik yang sudah kena maupun yang belum, harapannya kan nggak mau kena juga. Tentu kita harus bareng-bareng menjaga diri kita bersama. Dan kami pemerintah daerah tentu akan mengupayakan dengan segala upaya, segala cara juga yang bisa kami lakukan, tentu dengan dukungan semua pihak ya, dengan dukungan semua pihak. Dan hari ini tentunya Suara Merdeka juga mendukung kita juga dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas. Kita berterima kasih diberikan media untuk sosialisasi juga kepada masyarakat. Intinya kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk tetap sehat. Tentu ada perubahan nilai ya di tengah masyarakat, tadi yang disampaikan oleh Mbak Host juga, bahwa kalau dulu jadi lesbi, jadi homo malu ditutup-tutupi. Sekarang udah ini, marilah kembali ke nilai-nilai yang baik, saya pikir ya. Sekali lagi bahwa kita tidak bisa mencegah atau menentukan orientasi seksual, tapi kembali lagi pada nilai-nilai yang baik. Dan nyatanya memang tadi ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, tentu ada efek yang negatif juga. Kalau SLL tadi ya, seks dengan laki-laki ternyata sangat berisiko, mari kita hindari. Mari kita mulai dengan pola hidup yang sehat. Bahasa saya agak kasar, waras. Dengan pola yang waras gitu kan. Saya pikir
Seperti itu harapan dari kami dan saya terima kasih ada sinergi yang baik dan harapannya sinergi yang baik juga nanti ke depan Satpol PP siap Mbak Ana Siap. untuk diajak juga ketemu teman-teman komunitas, siap diajak juga oleh KPA untuk bergerak bersama. Ini adalah masalah bersama dan harus kita atasi bersama dengan sinergi yang baik. Begitu. Selanjutnya mungkin dari Pak Wondo. Closing statement-nya apa nih Pak? Ya, kata kunci bagi kami KPA, ya kita harus bergerak bersama. Semua komponen. Ya, baik masyarakatnya langsung mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semua tokoh, termasuk swasta, termasuk hari ini semua mereka. Ayo, kita satu suara. Ya, bahwa untuk penanggulangan HIV/AIDS itu bukan hanya penyakitnya, tapi bagaimana menyadarkan kita semua agar kita sadar pola hidup sehat. Kalau kita sadar agar kita sehat, ya jangan melakukan hal yang resiko itu. Makanya kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih Suara Merdeka, panjenengan juga sudah ikut andil. Harapan kami yang lain pun ya sama. Ayo bareng-bareng. Untuk bagaimana menyuarakan agar masyarakat itu ya tahu akan bahaya atau akan penyakit HIV/AIDS sehingga mereka nanti akan melakukan hal yang beresiko. Itu saja. Sekali lagi bersama kita bisa untuk bagaimana penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Oke, itu dan closing statement dari teman-teman dari pendamping dari KPA dan Satpol PP dan dari komunitas juga. Ini menjadi masalah bersama dan kita harus sinergi untuk mengatasi bersama. Kurang lebih intinya seperti itu. Terus terima kasih sudah hadir di studio Suara Merdeka TV Banyumas. Monggo Mbak Helga boleh ditutup barangkali atau Mbak Helga pengen ada Boleh. Mewakili dari Gen Z ya, anak-anak muda saya sebenarnya juga cukup resah gitu karena banyak sekali mungkin pekerja seks yang tidak tersosialisasi gitu, yang teman-teman ya masih muda-muda ya kan, masih sehat, bugar, tubuhnya lengkap, pikirannya waras, otaknya waras gitu. Ya kalau selagi bisa mencari hal-hal yang positif di usia muda, diusahakan dimaksimalkan lah, apalagi kita juga kuliah, sekolah, dan sebagainya punya pemikiran yang lebih luas mungkin ya, atau mungkin dari segi ekonomi juga ada loh ya sebenarnya yang ekonominya mungkin nggak miskin, orang tuanya nggak kekurangan, tapi tetap aja kayak gitu, kayak melakukan hal-hal yang pekerja seks dan sebagainya gitu kan. Ya menurut aku kalau bisa di jalur yang lebih positif, selagi masih muda, ayolah semangat terus. Untuk yang homo, mungkin yang LSL, terus juga teman-teman yang mungkin masih lesbian untuk keren dan lain sebagainya, stop ya guys gitu, kayak cukup, jangan, kalian bisa kok. Mungkin ada yang depres gak dapet pasangan gitu, masih jomblo, terus ya udah jomblo aja nggak apa-apa kan, jomblo nggak mati ya, jomblo nggak mati ya guys gitu. Terus jangan kayak putus cinta akhirnya jadi homo, putus cinta terus jadi lesbi, kayak nggak banget gitu ya, jangan gitu. Pokoknya gitulah, karena resikonya juga tinggi. Jadi ayo hidup sehat semuanya, selagi masih muda, yang positif-positif aja. Mantap gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman Suara Merdeka Banyumas.